selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lu pernah nggak sih ngelihat ada warung kecil di pojokan gang? Nggak pakai spanduk, nggak pakai diskon gede-gedean. Bahkan kadang papan namanya pun udah mulai luntur dimakan waktu. Tapi rame terus, pembelinya loyal, tokonya hidup, dan yang jual ibu-ibu keturunan Tionghoa. Gak banyak ngomong, gak banyak gaya, tapi tiap hari uang muter. Dan diam-diam, omset bulanan mereka bisa lebih dari lu yang kerja 9 to 5. Duduk di AC, pakai jas, tapi tiap akhir bulan masih bingung. Gaji gua kemana ya? Kok bisa? Kenapa sih orang Cina atau keturunan Tionghoa di mana-mana selalu identik sama kata satu ini, yaitu kaya? Apa karena mereka dari lahir udah punya privilege? Apa karena mereka main belakang, nepotisme, kong kali kong, atau embel-embel yang lu lempar cuman buat tutupin rasa gagal lu sendiri? Atau jangan-jangan selama ini lu terlalu sibuk nyari pembenaran daripada nyari kebenaran? Karena lu takut terima kenyataan pahit bahwa mereka kaya bukan karena hoki, tapi karena kerja keras, prinsip hidup, dan disiplin yang gak pernah lu sanggupin. Dan hari ini, gue bakal buka satu persatu prinsip-prinsip gila yang bikin etnis Tionghoa jadi mesin kekayaan. Bukan dari teori, tapi fakta di lapangan. Dari warung di pojok gang sampai konglomerat yang punya puluhan bisnis lintas negara. Siap atau enggak, ini bukan konten buat lu yang baperan. Ini buat lu yang berani ngaca. Berani ngakuin bahwa mungkin selama ini lu kalah bukan karena nasib, tapi karena mindset. Dan sebelum kita mulai bongkar semua prinsip gilanya satu-satu, gue minta satu hal kecil. Kalau lu ngerasa video ini penting dan bisa ngebuka mata banyak orang, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya sekarang. Kenapa? Bukan buat gua, tapi buat lu, supaya algoritma YouTube tahu lu mau konten yang jujur, yang keras, dan yang nyentil. Bukan cuma drama, prank, atau motivasi receh yang gak ngasih perubahan nyata. Karena satu klik lu hari ini bisa jadi titik balik buat cara lu lihat hidup, cara lu lihat uang, dan cara lu ngelihat masa depan lu sendiri. Sekarang tarik nafas, buang ego, dan siap-siap. Karena lu bakal belajar langsung dari cara pikir orang Cina yang bikin mereka jadi raja ekonomi. Bukan cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia. Prinsip mereka yang pertama, modal kecil, putar cepat. Orang Tionghoa tuh gak nunggu jadi kaya dulu, baru mulai usaha. Mereka gak nunggu punya modal gede, toko keren, logo estetis, atau akun Instagram yang udah verified. Mereka mulai dari apa yang ada. Modal 1 juta, ya diputar. Untungnya 100.000, besok diputar lagi. Terus-terusan, non-stop. Karena mereka ngerti satu hal penting. Uang itu kayak air. Harus ngalir. Kalau ditampung doang, bisa keruh. Kalau diputar terus, bisa jadi sumber kehidupan. Warung mereka buka dari jam 6 pagi, tutup jam 10 malam. Gak ada tuh istilah healing dulu atau me time dulu. Karena mereka paham, waktu itu adalah uang. Dan uang itu adalah alat tempur. Dan kalau alat tempur lu nganggur, ya jangan heran hidup lu gak maju-maju. Sementara lu, gajian ditaruh tabungan. Diem aja. Dikasih bunga 0,0 sekian persen, udah seneng. Merasa yang penting aman. Aman dari mana? Dari inflasi. Dari kesempatan. Dari rezeki. Banyak orang miskin bukan karena mereka nggak punya uang, tapi karena nggak ngerti cara muterin uang. Modal kecil bisa asal niatnya gede. Jangan nunggu sempurna, mulai aja dulu. Karena nunggu siap itu mitos. Yang penting gerak. Masuk di prinsip yang kedua. Keluarga itu perusahaan. Orang Tionghoa gak cuman dagang barang. Mereka bangun kerajaan bisnis bareng-bareng. Satu visi, satu misi, satu nama keluarga.
Bukan kayak lu yang tiap kali urusan duit langsung bilang, udah deh, jangan campur-campur sama keluarga. Mereka justru kebalikannya. Keluarga adalah tim inti. Bukan cuma buat liburan, nikahan, atau arisan. Tapi buat kerja keras. Bareng-bareng. Tiap hari. Anak udah dilatih dagang dari umur 7 tahun. Bukan dimanja pakai iPad dan susu UHT tiap 2 jam. Istri pegang kasir. Jelas, transparan, dan disiplin. Suami pegang stok. Hitung margin, cek barang, atur logistik. Nenek jaga warung, gak cari pensiun nyaman, tapi cari arti. Setiap orang punya peran. Gak ada yang cuma nonton sambil main HP. Gak ada yang sok sibuk tapi gak kontribusi. Mereka tahu kekuatan bisnis adalah tangan-tangan yang kompak. Kalau ada masalah diselesaikan, bukan disindir di status. Kalau ada konflik, dirundingkan. Bukan malah bikin grup WA baru yang gak ada si A-nya. Lu masih ribut warisan. Masih debat siapa yang paling capek kerja. Masih ngerasa urusan duit jangan bawa-bawa keluarga. Padahal justru mereka kuat karena saling backup. Bukan saling curiga. Bukan saling jegal. Lu ngerasa sendiri terus dalam hidup. Coba tanya diri lu sendiri. Keluarga lu itu tim atau penonton. Prinsip yang ketiga, hemat bukan pelit, tapi strategi. Pernah lihat orang Tionghoa kaya raya, tapi bajunya polos, mobilnya udah lewat masa pensiun. Sekilas kayak nggak punya apa-apa, tapi cek asetnya. Ruko 3 blok, gudang 2 lantai, tanah di mana-mana, deposit miliaran. Kenapa bisa begitu? Karena mereka gak butuh pengakuan, gak butuh validasi dari mata orang lain, gak peduli lu mau bilang mereka sederhana atau pelit, yang penting mereka aman, mapan, dan bebas. Mereka ngerti prinsip, dasar kekayaan. Yang penting bukan kelihatan kaya, tapi jadi kaya. Makanya mereka belanja sesuai kebutuhan, bukan buat pamer. Makan di tempat enak, tapi nggak harus foto dulu. Pakai barang fungsional, bukan karena merek. Jalan kaki kalau bisa. Naik mobil kalau perlu. Beli mobil mewah. Nanti dulu kalau udah punya 10 aset yang biayain sendiri. Sementara banyak dari lu, baru gajian dikit, udah nyicil iPhone. Udah kerja 3 bulan, langsung ambil motor sport. Padahal tabungan masih nol. Dana darurat nggak ada. Tapi demi gengsi dipaksain. Karena buat banyak orang yang penting tampak hasil. Biar bisa update story sambil ngopi 75.000. Biar bisa bilang anak muda inspiratif. Padahal dompetnya mengap-mengap. Mereka ngejar status sosial, bukan nambah aset. Ngejar pujian, bukan pertumbuhan. Lu pernah mikir nggak? Kenapa orang Tionghoa banyak yang tajir, tapi penampilannya sederhana? Karena mereka nggak mau uang habis buat kelihatan kaya. Mereka mau uang kerja buat mereka. Mereka tahu, kaya yang beneran itu diam. Yang ribut biasanya masih nyicil. Dan ini bukan soal pelit. Ini soal minsa. Soal naruh ego di belakang. Dan naruh tujuan di depan. Lu masih pengen kelihatan kaya biar orang lain kagum? Atau lu siap tahan gengsi biar suatu hari lu bisa hidup tanpa ngemis validasi? Karena percaya deh, orang kaya beneran gak butuh pengakuan. Mereka udah dapat ketenangan yang gak bisa dibeli sama likes. Sekarang tanya diri lu sendiri. Lu kerja keras buat jadi kaya atau cuman kelihatan kaya? Masuk ke prinsip yang keempat. Ngutang buat dagang, bukan buat gaya hidup. Orang Tionghoa tuh pintar pakai utang. Tapi bukan sembarang utang. Mereka ngutang buat berkembang, bukan buat keren-kerenan. Kalau mereka minjem duit, itu buat beli stok, buat toko baru, beli mesin produksi, putar modal biar untungnya double. Mereka ngerti satu prinsip dasar. Utang yang sehat adalah utang yang menghasilkan,
Utang yang bikin duit masuk, bukan utang yang bikin lu kelihatan keren, tapi dompet sekarat. Sekarang bandingin sama banyak orang di luar sana. Utang bukan buat bisnis, tapi buat beli iPhone terbaru, buat cicil motor yang setengah gajinya hilang, buat kredit baju lebaran yang bahkan cuman dipakai 2 kali setahun. Barangnya hilang, nilainya turun, tapi utangnya masih nyisa 12 bulan ke depan. Lu beli gaya, tapi dicicil sampai nestapa. Ini realita. Banyak orang bangkrut bukan karena nggak punya uang, tapi karena salah cara megang utang. Mereka gali lubang tutup lubang, cicil A pakai kartu kredit, bayar kartu kredit pakai pinjol. Terus bilang, kenapa hidup gue berat banget ya? Bukan hidup lu yang berat, tapi strategi lu yang bego. Orang Tionghoa ngerti cara mainnya. Kalau utang, harus ada rencana baliknya. Harus ada target penghasilan yang lebih gede dari bunga. Mereka ngitung margin, ngitung tempo, ngitung perputaran modal, ngitung hasil. Lu, utang dulu, mikir belakangan. Disuruh tanda tangan SPK cicilan, langsung senyum lebar, padahal belum tahu bulan depan makan apa. Lu harus tahu, utang itu alat. Kalau lu pegang dengan benar, dia bisa bantu lu naik kelas. Tapi kalau lu pegang asal-asalan, dia berubah jadi jerat. Dan lu nggak sadar, pelan-pelan dia cekik lu sampai mati gaya. Dan mati masa depan. Utang itu kayak pisau. Dipakai benar, bisa motong daging. Dipakai salah, bisa nusuk leher lu sendiri. Jadi, lu bukan nggak bisa kaya. Lu bukan kurang hoki. Lu cuman nggak ngerti gimana caranya pakai uang. Dan sampai lu paham itu, utang bakal terus jadi beban, bukan tangga. Sekarang, jujur deh, utang lu selama ini nambahin aset atau cuma nambahin stres? Prinsip yang kelima, ilmu praktis lebih penting dari gelar. Anak-anak Tionghoa, nggak semua disuruh kejar S1, S2, apalagi gelar-gelar yang cuma keren di kartu nama. Tapi sejak kecil mereka sudah disuruh magang di toko keluarga. Umur 7 tahun udah bantuin jagain etalase. Umur 10 tahun udah bisa catat stok dan kasih kembalian pas. Umur 12 udah ngerti cara ngomong ke pelanggan yang nyebelin. Mereka diajarin cari uang, bukan cuma cari nilai A. Kadang mereka tahu, ilmu sekolah itu memang penting, tapi ilmu bertahan hidup itu jauh lebih penting. Sekolah ngajarin lu rumus-rumus, tapi toko ngajarin lu cara cari cuan. Sekolah ngajarin teori, tapi lapangan ngajarin lu cara bernafas di dunia nyata. Anak-anak mereka belajar cara negosiasi tanpa takut ditolak, cara baca omset dan margin, cara ngerti karakter orang dan cara ngomong, cara bertahan saat dagang gak laku. Mereka dibesarkan buat siap tempur, bukan buat dimanja dan kaget waktu masuk dunia kerja. Sementara lu, dari kecil disuruh ngejar ranking, ngafalin rumus kimia yang bahkan guru lu sendiri udah lupa sekarang. Dikasih PR trigonometri, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur gaji bulanan. Nilai lu 100, tapi nggak ngerti bedanya aset sama liabilitas. Lu dibentuk buat jadi karyawan, bukan buat jadi pengusaha. Lu dilatih buat patuh, bukan buat ngebentuk jalur hidup lu sendiri. Dan jangan salah, ini bukan anti sekolah, bukan anti pendidikan, tapi anti pendidikan yang cuman fokus ke teori dan ranking. Tanpa ngasih bekal hidup buat dunia yang keras dan gak peduli lu lulusan mana. Orang Tionghoa ngerti ini. Makanya mereka tanamkan mental bisnis dari kecil. Anak mereka boleh gak ranking, tapi harus ngerti cari duit. Harus ngerti cara bertahan. Harus ngerti cara bikin uang kerja buat mereka. Sekarang lu, tanya diri lu sendiri. Lu sekolah tinggi-tinggi buat apa? Buat bisa mikir sendiri? Atau cuman buat dapet sertifikat?
Karena di luar sana, dunia nggak tanya IPK lu. Dunia cuman pengen tahu, lu bisa kasih solusi atau enggak. Lu bisa tambah nilai atau cuman minta gaji. Prinsip yang keenam, bersatu dan networking internal. Lu pernah lihat toko sembako A, pasokan berasnya dari toko B, dan dua-duanya dimiliki orang Tionghoa. Itu bukan kebetulan, itu sistem, itu ekosistem. Mereka saling support, saling beli, saling kenalin supplier, saling buka jalan, saling dorong naik. Lu dagang mie, gua jual sendok, yuk saling bantu. Lu mau buka cabang? Sini, sewa ruko punya saudara gua. Harga keluarga. Mereka ngerti satu hal penting yang banyak orang lain lupa. Kekayaan itu gampang dibangun kalau bareng-bareng. Karena gini, sendiri itu berat, sendiri itu mahal. Tapi kalau lu punya jaringan, supplier lebih murah, resiko lebih ringan, jalan lebih lancar. Bandingin sama banyak orang lain. Bisnis temen sendiri aja dicurigain. Lihat temen sukses dikit, langsung cari gosip buat jatuhin. Ada yang jualan, bukannya beli dan support, malah minta gratisan, minta diskon, minta harga temen. Harga temen, kalau lu beneran temen, harusnya lu bayar lebih. Harusnya lu dukung penuh. Karena dari situ dia bisa rekrut orang, buka lapangan kerja, bangun skala. Orang Tionghoa ngerti itu. Makanya mereka bikin komunitas ekonomi. Bukan cuma komunitas arisan atau reunian, tapi komunitas yang muterin uang di antara mereka. Dan jangan salah, mereka juga bersaing, tapi sehat. Kalau satu toko rame, yang lain belajar, bukan nyumpahin. Kalau satu brand naik, yang lain ikut bantu jualin. Bukan bikin akun fake buat ngejelek-jelekin. Mereka tahu, pasar itu luas. Rezeki gak habis cuman karena temen lu sukses. Yang bikin rezeki lu seret, hati sempit, pikiran negatif, dan mulut yang suka ngata-ngatain orang kerja keras lebih keras dari lu. Jadi, kalau lu sama ini ngerasa sendirian, bisnis lu sepi, jualan lu mandek, coba tanya. Lu udah bangun ekosistem atau cuma sibuk jadi komentator? Karena faktanya, orang sukses itu bukan yang paling jago, tapi yang paling kuat komunitasnya. Sekarang lu mau pilih yang mana? Berdiri sendiri gampang jatuh atau saling dorong biar bisa naik bareng? Jadi, kenapa orang Cina bisa kaya? Karena mereka kerja lebih keras, lebih pintar, lebih terstruktur. Bukan ngandelin hoki, tapi ngandelin prinsip. Mereka nggak cuma pakai otak, mereka pakai hati, loyalitas, dan waktu. Mereka ngerti cara membangun, bukan cuma cari viral. Mereka nggak manja, nggak baperan, dan nggak main drama. Mereka nggak sibuk nyari validasi di story, tapi sibuk bangun usaha dari nol. Sibuk jagain toko, bukan jagain image. Sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa mereka bisa kaya, tapi justru kenapa lu belum bisa. Ya beda lah, mereka orang Cina. Ya beda lah, mereka udah dari sononya dagang. Padahal yang beda itu bukan darahnya, bukan marganya, tapi mindsetnya, prinsip hidupnya, dan pilihan-pilihannya. Lu dikasih waktu yang sama, 24 jam sehari. Pertanyaannya, lu pakai buat apa? Scrolling, ngomentarin hidup orang, debat di grup WA, atau beneran lu pakai buat belajar, kerja, bangun sesuatu. Yang bikin mereka kaya bukan etnis, tapi cara mereka berpikir dan bertindak. Disiplin, sabar, tegas, fokus, konsisten. Mereka tahan 10 tahun bangun usaha. Lu baru 6 bulan jualan, udah bilang rezeki lu seret. Jadi, kalau lu mau kaya, berhenti nyalahin garis keturunan. Mulai perbaiki arah kehidupan. Dan lu bisa mulai dari mana? Dari satu hal sederhana. Ubah cara lu mikir. Belajar dari siapapun.
bahkan dari mereka yang selama ini lu anggap berbeda. Dan kekayaan gak kenal etnis. Yang kaya adalah mereka yang konsisten melangkah, bukan cuman geluh. Dan kalau lu ngerasa video ini nusuk, berarti lu masih punya harapan. Berarti ada sesuatu di dalam diri lu yang siap berubah. Dan kalau lu mau terus dapat video kayak gini, yang bukan cuman motivasi kosong, tapi realita keras yang nyentil dan ngebuka mata, langsung aja like, komen, dan subscribe. Gua nggak jual mimpi, tapi kalau lu siap bangun, channel ini bakal bantu lu kelangkah lebih jauh. Karena kaya itu bukan warisan. Kaya itu hasil kerja keras, kerja cerdas, mindset yang benar, dan semua itu bisa lu mulai hari ini. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.